Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini berangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman-Mu. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kesukaanku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti punya kesukaan atau ketertarikan lebih terhadap sesuatu, entah itu berupa benda atau aktivitas tertentu. Selama masih dalam batas wajar dan bersifat positif, maka semua kesukaan tersebut bisa berdampak baik bagi hidup orang yang menjalaninya. Namun, saudara-saudara, kalau kita melihat situasi di zaman ini, anak-anak bahkan orang dewasa lebih memberi hidupnya suka main game daripada beribadah. Lebih suka main media sosial daripada berdoa. Dan lebih suka main togel ketimbang baca firman Tuhan. Yang lebih hebatnya lagi, saudara-saudara, bahkan ada juga yang kesukaannya menjatuhkan dan menfitnah orang lain. Apakah hal ini yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Namun sapaan kita saat ini, saudara-saudara, mengajak kita untuk memilih kesukaan kita yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hanya menyebut dan mengingat nama Tuhan. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan hidupnya hanya bersandar pada Tuhan. Percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jika beban berat menerpa hidup kita, maka ingatlah, Tuhan lebih besar dari masalah yang kita pikul. Seperti Yesaya yang meyakinkan juga, Yehuda di bawah ancaman negara-negara asing. Situasi dalam sapaan ini adalah Asyur hendak menaklukkan Yehuda, sama seperti Israel utara yang telah ditaklukkan sebelumnya. Demikian dengan Babilonia, saudara-saudara. Mereka bangkit dan membuat ancaman besar yang tidak boleh diabaikan kepada Yehuda. Hal yang ditawarkan oleh Yesaya adalah menyebut dan mengingat nama Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan dan kekuatan bagi bangsa Yehuda menghadapi persoalan yang akan membuat mereka terlepas dari cengkraman maut. Menyebut nama Allah berarti hidup di dalam doa, saudara-saudara. Puji-pujian dan seturut dengan kehendaknya. Mengingat nama Tuhan berarti mengingat perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan perbuat, yang telah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Leluhur Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ada banyak mujizat-mujizat, perjalanan padang gurun hingga memasuki tanah Kanaan dan memberkati Israel dari abad ke abad. Tuhan itu baik, saudara-saudara, dan penuh kuasa. Maka dengan mengingat Tuhan, mereka diteguhkan kembali akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyebut dan mengingat nama Tuhan berarti dua hal yang selalu ada pada diri orang percaya, yaitu berdoa dan percaya akan kuasa Allah yang ajaib.
yang akan selalu menopang kehidupan. Di dalam doa kita menyebut nama Tuhan Allah agar Tuhan campur tangan atas semua persoalan hidup yang kita hadapi. Mengingat Tuhan menegaskan akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup setiap orang. Dalam hidup setiap orang percaya. Tidakkah dikatakan saudara-saudara dalam Lukas 1 ayat ke-37? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya kemustahilan akan menjadi bagian kehidupan orang-orang yang selalu mengingat dan menyebut nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah, kehidupan akan memiliki kesulitannya sendiri. Namun Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kita lebih besar dari semua kesulitan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita memilih dan memutuskan yang menjadi kesukaan kita di dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama dan utama adalah menyebut nama Tuhan dan selalu mengingat Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Mengajak kami Tuhan agar yang menjadi kesukaan kami dalam perjalanan hidup ini adalah mengingat dan menyebut nama-Mu. Olehnya kami akan selalu diingatkan untuk berdoa dan percaya kuasa Tuhan selalu peduli akan kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa akan selalu menyertai kami. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka selalu dipulihkan di dalam perjalanan kehidupan. Sehingga ketika mereka Tuhan sakit disembuhkan, ketika mereka lemah dikuatkan, ketika mereka mendapatkan persoalan, akan ada jalan keluar. Karena memang tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka, mari Engkau berkati Tuhan pekerjaan dan usaha mereka. Ketika ada yang lemah dan sakit, mari Engkau kuatkan dan sembuhkan. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara-saudari yang jauh dan dekat dari hamba-Mu ini. Mari Engkau lingkupi mereka dengan sayap-Mu yang penuh kuasa dan damai, sehingga mereka Tuhan merasakan sukacita dalam perjalanan kehidupan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Itu juga Bapa di surga untuk ibuku yang lagi dalam keadaan kurang sehat, Mama Ella dan Mama Elga, mari Tuhan Engkau jamah tubuh mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Itu juga Bapa dengan istri dan anak-anak, balut bungkus mereka dengan kasih, balut bungkus mereka dengan kuasa, sehingga Tuhan mereka di dalam perjalanan kehidupannya selalu mempunyai kuasa untuk melayani Tuhan. Oleh perjalanan kehidupan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan pasti mengabulkan, Tuhan pasti akan menyatakan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom buat kita semua, salam sehat.